Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai menarik, namun tidak akan terpaku oleh judul ya, melainkan Tarigan Catur akan menyampaikan bahwa pecatur Indonesia dengan gelar International Master, yaitu Azaria Jody Setiaki, berhasil menempati peringkat kedua dalam turnamen Chess from Home seri 4. Hasil itu membuatnya menjadi pecatur terbaik Indonesia dalam turnamen tersebut, bahkan melewati pencapaian dari Joseph Taher yang hanya menempati peringkat keempat. Mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Chess from Home seri 4 pada tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Azaria Jody yang merupakan salah satu andalan Indonesia menghadapi pecatur dari negara Iran, yaitu FM Ali Rasbot. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat kerasnya pertarungan dari kedua pemain. Di sini, Azaria Jody Setiaki menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lichess. Odiaza menghadapi FM Ali Rasbot dengan nama akun Lichess yang sama ya dengan namanya, menggunakan catur buah putih. Di sini FM Ali Rasbot memulai permainan dengan pion C4. Ini adalah pembukaan Inggris. Namun balasan dari Jody adalah pion D6. Setelah pion D4, di sini FM Ali Rasbot mengajak Azaria Jody untuk bermain dalam pembukaan Old Indian Defense atau pertahanan Hindia tua. Kuda F6, kuda F3, pion G6 untuk mempersiapkan Vincenzo gajah. Sama juga ide dari Ali Rasbot dengan mempersiapkan Vincenzo gajah, gajah G7 dan gajah G2. Di sini untuk melakukan rokade pendek atau rokade sayap raja dengan cepat ya. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Kuda B menuju D7, kuda C3, pion E5. Di sini bertujuan untuk merusak ya struktur pion putih di petak pusat, sekaligus mengajak pertukaran pion di sini. Namun balasan dari putih adalah pion B3 untuk mempersiapkan Vincenzo gajah di petak yang berlawanan. Benteng E8, gajah B2, pion E pukul D4, kuda pukul D4, dan kuda C5. Menteri C2 dan kuda G4. Di sini balasan dari Jody dinilai analisa komputer kurang tepat ya. Ada balasan yang lebih baik dengan pion H5. Kita kembali dengan langkah aslinya yaitu kuda G4. Balasan dari FM Ali Rasbot adalah dengan benteng A menuju D1 untuk mencoba ya mengancam menteri hitam secara tidak langsung. Kuda E5, pion H3 dan pion A5. Pion F4, tujuan putih adalah untuk mengancam kuda hitam yang ada di petak E5 sehingga kuda hitam tersebut harus pindah ke D7. Pion E4. Di sini benar-benar putih menempatkan pion-pionnya di petak pusat yang membuat jelas ya membuat Jody menjadi lebih tertekan. Pion C6 dan kuda F3.
Menteri C7. Ini langkah yang dianggap analisa komputer kurang tepat ya, atau kurang akurat. Ada langkah yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh Jody dengan melakukan langkah Menteri menuju B6. Apabila langkah ini dilanjutkan, maka akan terjadi seperti ini menurut analisa komputer. Raja H2, Menteri B4, kuda D2, pion A4, kuda pukul A4, kuda pukul A4, pion A3 dan seterusnya ya. Kita kembali di sini. Jody melakukan langkah Menteri C7. Kita lanjutkan. Benteng F menuju E1, kuda B6, gajah A1, pion F5, pion E5 ya, maju terus dari putih, dan pion D pukul E5, kuda pukul E5, gajah E6, Menteri F2, kuda B menuju D7 untuk mengajak pertukaran dengan kuda putih ya. Kuda putih menerima pertukaran dengan kuda pukul D7, kuda pukul D7. Raja pindah ke H2 untuk menempatkan raja di petak yang lebih strategis. Gajah F7, benteng pukul E8 skak, benteng pukul E8, kuda A4. Di sini kan balasan dari hitam jelas ya, karena kita kembali di sini kuda pindah ke A4. Tujuannya adalah untuk membuka ya akses gajah putih dengan gajah hitam untuk saling melakukan pertukaran, sehingga gajah hitam pukul A1, benteng pukul A1. Menteri pindah ke D6, benteng E1. Lagi-lagi mengajak pertukaran benteng, dan langsung saja diterima oleh hitam dengan benteng pukul E1, menteri pukul E1. Dalam situasi ini, permainan memang sudah mengarah ke babak akhir ya, karena dinilai dari jumlah buahnya juga sudah mulai sedikit. Kita langsung lanjutkan serunya permainan babak akhir dari kedua pemain. Pion B5, pion C pukul B5, pion C pukul B5, kuda B2, menteri D4 dengan tempo mengancam kuda putih yang ada di petak B2, menteri E2 untuk menjaga kuda putih ya, kuda C5, menteri pukul pion di B5, menteri pukul kuda di B2. Di sini coba saling untuk bertukar kuda dengan pion masing-masing ya. Menteri putih pukul kuda hitam, menteri hitam pukul pion yang ada di A2, menteri skak di C8, raja pindah ke G7, menteri skak di C3, raja pindah ke G8, menteri skak lagi di C8, raja pindah ke G7. Setelah menteri skak di C3, Jody tidak mau permainan ini menjadi seri dengan melangkahkan raja pindah ke H6. Menteri F6, menteri pukul pion di B3, pion G4, pion F pukul G4, dan pion H pukul G4, pion A4. Di sini menteri putih justru melakukan langkah pion skak di G5. Sebenarnya ada langkah yang lebih baik dari seorang FM Ali Rasbot dengan melakukan langkah menteri H8. Jika langkah ini dilanjutkan, menurut analisa komputer akan sebagai berikut: gajah G8, menteri F6, dan gajah F7, dan seterusnya ya. Kita kembali di sini melakukan langkah pion G5 skak. Lantas apa balasan dari Jody? Di sini Jody sebenarnya rajanya sudah mulai berada di petak yang
paling ujung sehingga patut diwaspadai ya keberadaan rajanya. Raja pindah ke H5, menteri E5, pion A3. Di sini Jody memang berniat untuk melakukan promosi. Menteri E2 skak, raja pindah ke H4. Menteri F2 skak, raja pindah ke G4. Menteri E2 skak, raja pukul pion di F4. Pion dari Jody jelas ya masih ada 3, sedangkan pion dari FM Ali Rasbot hanya 1. Situasi sudah menjadi semakin rumit bagi FM Ali Rasbot. Menteri F2 skak, raja pukul pion di G5. Menteri D2 skak, raja pindah ke F6. Menteri D4 skak, raja pindah ke E7. Menteri E5 skak, menteri hitam menutup. Menteri C7 skak, menteri D7 dan menteri C5 skak, menteri pindah ke D6. Di sini semakin sulit ya situasinya bagi putih. Kenapa? Karena menteri hitam sekaligus dengan tempo mengancam skak ya terhadap raja putih, sehingga mau tidak mau menteri pukul menteri hitam dan raja pukul menteri putih. Dalam situasi seperti ini, FM Ali Rasbot memutuskan untuk menyerah. Karena kita lihat memang putih sudah tidak ada lagi cara ya untuk menangkal pion hitam yang berada di petak A untuk promosi. Dan juga hitam masih memiliki 3 pion, sedangkan putih tinggal tersisa raja dan gajah putih. Ini situasi yang sudah memang sangat sulit. Oleh karena itu, FM Ali Rasbot memutuskan untuk menyerah. Memang pertandingan yang sangat keras dari keduanya, dan memang keduanya juga pantas ya untuk berada dalam peringkat kedua dan peringkat ketiga dalam turnamen Chess from Home seri 4. Menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.